Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangeran Langit ingin memberikan satu amalan atau ijazah, di mana ijazah itu banyak sekali manfaatnya. Jadi ini saya akan mengijazahkan ilmu lembu sekilan gitu. Jadi nanti saya beritahu bagaimana cara mengamalkannya gitu intinya. Jadi pertama-tama itu kita bertawasul kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Terus kedua kepada sahabat 4. Yang ketiga para malaikat, yang utama itu malaikat 4, bisa ditambahin malaikat yang lain-lain. Terus tawasul kepada Nabi Khidir. Terus tawasul lagi kepada para guru-guru kita, terus kedua orang tua kita. Terus untuk diri kita sendiri juga intinya diberikan bacakan hadiah Fatihah juga ya gitu. Jadi setelah itu baru kita mulai mengamalkan wirid tersebut. Jadi yang pertama itu untuk mengamalkan ilmu lembu sekilan, jadi bisa diwiridkan setiap sholat 5 waktu, bisa ditirakatin ya gitu. Kalau saya sih ya bisa diamalkan melalui wirid sehabis sholat 5 waktu. Kalau mau ditirakatin atau dipuasain, ya kalau bisa datang aja ke rumah, soalnya takutnya itu ada sesuatu yang tidak pas lah ya gitu. Jadi kalau bisa ya datang ke rumah. Cara ijazahnya, ijab kabulnya harus bertatap muka langsung kalau bisa ya gitu. Jadi nanti pertama kita mau mengamalkan itu, kita sholat hajat, sholat wajib dulu. Seumpamanya habis sholat maghrib dibaca, habis sholat isya, sholat subuh, ini sholat 5 waktu lah. Habis itu sholat sunat hajat gitu. Kalau bisa sholat tobat juga untuk mohon ampun atas dosa-dosa kita. Jadi setelah sholat fardu, sholat hajat, terus sholat tobat, baru setelah itu tawasul. Nah setelah tawasul selesai baru mulai wirid dengan urutan yang saya yang urutan dari yang nomor 1 sampai yang akhir ya gitu. Jadi pertama itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali. Terus yang kedua Fatihah, membaca Fatihah untuk diri kita, mohon untuk keselamatan ataupun perlindungan dari semua mara bahaya kayak gitu. Jadi setelah niat baru membaca Fatihah 1 kali. Nah setelah Fatihah dilanjut dengan membaca ayat kursi sebanyak 1 kali. Contohnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu. Kalau sampai ayat wala ya'uduhu itu diulang sebanyak 7 kali. Intinya kita benar-benar mohon perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari semua mara bahaya.
terutama dari benda-benda seperti tajam, benda senapan api ataupun yang lain lah. Mohon perlindungan kepada Allah kayak gitu untuk terselamatkan dari mara bahaya tersebut. Nah, setelah dibaca wala yauduhu wala yauduhu wala yauduhu sebanyak 7 kali, terus dilanjut hifduhuma wa huwal ngaliyyul ngadim. Yang intinya artinya kurang lebih kayak gini. Sesungguhnya Allah itu tidak merasa berat memelihara langit dan bumi, intinya kayak gitu. Wala yaudu hifduhuma. Jadi Allah itu tidak merasa berat untuk menjaga langit dan bumi, apalagi menjaga satu orang kayak saya lah. Itu namanya Allah itu nggak merasa berat gitu. Jadi setelah itu wala yauduhu wala yauduhu wala yauduhu sampai 7 kali, terus dilanjut hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Terus dilanjut lagi baca laqad ja'akum. Jadi di dalam ayat laqad ja'akum itu ada makna yang berfungsinya, intinya Allah akan menjaga kita gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jadi setelah laqad ja'akum itu nanti ada tambahan lagi sedikit. Jadi kalau ingin benar-benar mohon perlindungan kepada Allah, kita harus benar-benar yakin bahwa sesungguhnya Allah yang maha pelindung dari semua mara bahaya gitu. Jadi ini ada tambahan sedikit amalan dari lanjutannya, inilah terusannya itu. Jadi kita suruh membaca waliyatalataf wala yusairon nabikum ahada. Terus ada huruf yang dikeramatkan di dalam Al-Quran yang berfungsi untuk intinya untuk melumpuhkan atau intinya melumpuhkan lah, kayak nanti dibaca gitu nanti orang itu seperti kayak tidak punya daya kekuatan gitu. Jadi bunyinya huruf ini yang di dalam Al-Quran itu sangat dikeramatkan. Jadi huruf pertamanya itu kaf. Jadi nanti kita itu mulai menggenggam dari mulai satu huruf, dari ke huruf itu mulai ditekuk. Jadi pertama kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf, kalau enak ya kayak gini lah. Kaf, ha, ain, sin, sod. Nah, ditekuk niat dalam hati. Ya, mau ini keselamatan atau perlindungan hanya kepada Allah agar terhindar dari semua mara bahaya. Terus dibuka satu-satu lagi. Ha, mim, ain, sin, kof. Nah, setelah itu kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Intinya berharap syafaat beliau gitu. Jadi kalau saya sih mengamalkannya sholawat nuri tadi bisa, sholawat maksudnya sholawat yang pendek juga bisa. Jadi tergantung yang menurut kita itu nyaman, mudah, yang mana gitu. Bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisa. Terus pakai mau salawat yang mana bisa. Intinya yang menurut kita itu mudah, ringan, tapi pahalanya besar.
gitu. Jadi kalau mau salawat nuri tadi ya boleh, intinya jadi niat itu harus benar-benar tulus, amalan itu biar maksudnya bacanya itu enak, enggak terlalu berat, enggak terlalu panjang gitu. Boleh salawat nuri tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sarifi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kayak gitu. Jadi nanti itu diamalkan di wirid untuk diamalkan setiap habis sholat 5 waktu lah. Kalau mau intinya pergi dari rumah, keluar rumah atau mau berangkat kerja itu dibaca minimal ya 3 kali lebih bagus tak lagi di saat perjalanan itu kita tetap baca tapi di dalam hati. Contohnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu bisa untuk ilmu panglimunan juga bisa, tergantung niat sih. Kalau saya semuanya mau jalan banyak ada apa anak-anak pada nongkrong, anak-anak nakal mungkin, kita niat dalam hati baca agar saya melewati jalan itu selamat atau pengen tidak kelihatan sama orang itu, orang-orang yang nakal. Insya Allah kalau Allah mengizinkan meridhoi, insya Allah nggak kelihatan kayak gitu. Jadi saya bacanya laqad ja'akum sampai ya intinya sampai saya melewati tempat yang kira-kira menurut kita itu bahaya. Kalau banyak itu anak nongkrong pada minum-minum atau intinya anak nakal lah, saya baca terus sampai melewati itu. Jadi pas lagi jalan itu tetap dalam hati baca biar maksudnya intinya selamat ya, mudah-mudahan nggak kelihatan sama anak-anak itu. Jadi tahu-taunya lewat aja, dia itu nggak ngeliatin kita gitu. Jadi itu fadilah dari intinya amal-amal ini kan saya gabungkan kayak gitu. Jadi bisa untuk kekebalan, keselamatan, intinya keselamatan mutlak lah, keselamatan dari semua mara bahaya, bisa dari benda-benda seperti senjata tajam atau apapun lah. Terus bisa cumanya kita ada kecelakaan pun, cumanya ketabrak motor, ketabrak mobil, kalau kita selalu mengamalkan amalan ini rutin, insya Allah di saat kita ketabrak motor itu insya Allah nggak lecet ataupun nggak apa-apa, paling cuma terpental biasanya gitu. Cuman langsung bangun nggak ada luka-lukanya atau nggak ada efek rasa sakit, nggak ada biasanya. Jadi itu fadilah dari penggabungan dari amalan-amalan untuk perlindungan. Kalau saya mengatakan itu lembu sekilan tapi digabungkan lagi gitu. Jadi ada lembu sekilan, ada ilmu untuk agar kita itu nggak terlihat oleh orang, pakai laqad ja'akum bisa. Jadi itu penggabungan untuk keselamatan gitu. Jadi kalau ada yang ingin mengamalkan ya saya persilakan lah, saya ikhlas. Intinya ilmu itu diamalkan buat kita agar lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk sombongan atau tes-tesan. Enggak, saya enggak suka cara-cara seperti itu. Jadi nantinya kita itu ada ujub atau kesombongan, jadi mentang-mentang gak mempan ini itu jadi pamer. Saya malah nggak suka. Jadi ilmu itu bukan untuk pamer atau kesombongan, itu untuk diamalkan agar kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, intinya kayak gitu. Jadi ya, pesan-pesan saya sih, apabila ilmu itu bermanfaat ya monggo diamalkan. Kalau tidak bermanfaat tolong diabaikan saja, jangan diamalkan kayak gitu. Takutnya disalahgunakan nanti. Ya kalau disalahgunakan saya ya intinya
tidak tidak meridhoi lah kalau disalahgunakan. Saya tidak ingin meridhoi, intinya dosa ya itu saya tidak akan mau menanggung, takutnya disalahgunakan untuk tidak baik, untuk ya intinya yang tidak baik lah, saya nggak akan mengizinkan. Saya hanya mengizinkan meridhoi apabila amalan-amalan ini untuk kebaikan, untuk lebih kita mendekatkan diri kepada Allah, intinya kayak gitu. Jadi mari kita perbanyak membaca sholawat, membaca istighfar, perbaiki sholat, perbaiki akhlak kayak gitu. Jadi hidup di alam dunia itu kita disuruh untuk lebih banyak berbuat kebaikan lah, jangan berbuat yang tidak baik. Apalagi ya hidup di dunia itu hanya satu kali lah, perbanyak amal kebaikan, intinya kayak gitu. Jadi manfaat-manfaat ilmu amalan-amalan tadi itu banyak sekali lah, intinya kalau saya rangkum itu untuk keselamatan mutlak dari semua mara bahaya, intinya kayak gitu. Bisa untuk pelindung, untuk penglimunan dan lain-lainnya, intinya banyak sekali manfaat dari amalan-amalan tadi. Intinya dari pertama bismillahirrahmanirrahim 19 kali, terus Fatihah untuk diri kita, mohon pelindungan kepada Allah dari semua mara bahaya. Terus ketiga, kita membaca ayat kursi 1 kali, tapi kalau sudah sampai pada ayat wala ya'uduhu itu diulang 7 kali. Nah setelah itu kita baca laqad ja'akum 3 kali, boleh bilangan ganjil, asal bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, ini ganjil. Terus habis itu laqad ja'akum, terus wal yatalataf wala yus'irun nabikum ahada. Setelah itu kita sambil melipat tangan sambil baca huruf yang dikeramatkan di dalam Al-Quran, kaf, ha, ya, ain, sod. Itu niat dalam hati, mohon agar kita dilindungi, diberikan perlindungan oleh Allah dari semua mara bahaya. Terus mulai dibuka satu persatu dari ha, mim, ain, sin, qaf. Terus dalam hati baca kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, qaf sebanyak 7 kali. Nah setelah itu baca sholawat di dalam hati agar amalan atau doa kita itu sampai pada Allah gitu. Nah, makanya disuruh perbanyak sholawat agar intinya doa-doa kita itu diijabah oleh Allah kayak gitu. Jadi ya saya pribadi ya berwasiat lah, intinya mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita beramal baik, beramal soleh, bisa menjadi bekal kita nanti di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya cukup sekian dari saya, Saru'e di Pangeran Langit. Apabila ada salah kata, salah kata-kata yang menyinggung atau kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangan hanya milik saya, kelebihan hanya milik panjenengan, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wa'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat waras, bergas. Akai solawat, perbaiki sholat.